Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sehat. Sehat jasmani rohani? Sehat. Siap menerima untuk materi pembelajaran ya? Siap. Sebelum mulai terlebih dahulu dipimpin berdoa. Salah satu bintang pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran mari kita terlebih dahulu berdoa mulai. Terima kasih. Baik anak-anak. Dalam pertemuan kali ini kita sudah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang harus kalian lakukan adalah mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anak kemarin kita sudah memberikan gambaran tentang kelas atau pembahasan SMAW. Maka di sini nanti kalian yang pertama harus lakukan adalah kenapa kalian masuk ke jurusan pengawasan. Kenapa kalian masuk ke jurusan pengawasan? Itu yang pertama. Agar kalian itu bisa termotivasi dengan apa yang Anda inginkan, dengan apa yang Anda kehendaki setelah lulus dari sini. Itu yang pertama. Karena dalam hidup itu begini anak. Orang dalam hidup itu yang perlu diperhatikan adalah satu, keberhasilan. Orang sih kepingin urip gak berhasil. Apa yang ingin berhasil? Nah, coba kalau menurut kamu sekarang, kenapa kamu memilih jurusan pengawasan? Kenapa? Bintang apa bintang? Karena jurusan kasih dimudahkan untuk kita bekerja di dalam dunia pekerjaan. Mudah untuk mencari pekerjaan. Yang lain? Tahu apa? Disuruh ayah masuk ke pengawasan. Iya. Kenapa? Karena kemarin itu Biar kenal nanti saya absen aja dulu. Ya. Nanti setelah absen akan saya gali kenapa sih kamu masuk ke jurusan pengawasan. Absen aja dulu. Biar lebih kenal, saya tahu satu-satunya anak sehingga nanti kalian akan bisa berkomunikasi atau nanti lebih enak bisa menyampaikan satu keinginan kepada seorang guru. Mungkin kalau saya itu hanya memberikan motivasi dan juga bisa barengi kamu bisa belajar. Itu perbedaannya paling guru sama murid. Kalau guru belajar tahu lebih awal, kalau murid kan baru. Ya kamu kan baru belajar. Nah, sampai tanya dunia pengawasan mungkin ke Pak Amin karena guru pengawasan. Kalau matematika ya banyak pada guru matematika. Di situ kamu akan menggali ilmu. Coba saya kepingin absen ini satu-satu. Ada yang kayak gitu matematika. Bintang Maharani. Sehat tak? Pinky Ardiansa. Mana namanya ini? Oh apa? Terus mau lagi? Terus mau apa? Contoh. M. Masua Al-Mahfuri. Nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Sakit? Kok apa ya? Ada surat keterangan? Tidak ada. Menyusul, belum datang mungkin. Ya nanti di ketua kelasnya nanti ya menginformasikan ini temannya nggak masuk benar-benar sakit atau nanti berangkat dari rumah nggak habis sekolah. Jadi khawatir ini. Dimas Febrian Dika. Ini yang kemarin kandidat LKS ya. Sudah sampai di posisi apa pengawasannya? 4 3
3G. LKS sampai di mana? Betul apa? Provinsi? Provinsi ya? Oke. Apa yang didapat dari LKS? Banyak Pak. Banyak kan? Banyak apa itu? Ya ilmu pengelasan. Ilmu. Banyak teman juga ya? Ya. Dimas Nasi Ferdiansa. Dia apa ini? Bisa? Perawatan. Indra Aliuddin. Oke. Supriyono. Siapa? Muhammad Ikhwan. Ini calon kandidat LKS juga. Tahun ini ya. Apa yang sudah disiapkan? Silakan fisik, mental, pengetahuan, ilmu, Sudah banyak yang disiapkan ya? sudah Siap lahir batin. Oke, anak-anak. Anak-anak, setelah kamu kenal sama teman-teman kamu semua ya, satu kelas, kira-kira masih nggak kenal? Kenapa? Saya kepingin menggali tentang kenapa sih kamu kok masuk ke jurusan pengelasan. Sebelum saya melanjutkan pembelajaran ini, agar nanti kamu tidak salah pilih jurusan, sehingga kamu nanti di saat lulus dari sini tidak sia-sia. Kira-kira kamu itu kepingin masuknya kemana? Kira-kira kalau menurut kamu lulus dari sini kepingin kuliah atau kepingin kerja? Coba semuanya. Satu, mungkin ada yang kepingin kuliah. Kenapa kau kepingin kerja? Kepingin dapat duit. Iya. Apa kepingin darah api? Kepingin darah duit intinya ya. Iya. Kalau kamu mengarah ke sana, kenapa kamu masuk ke jurusan pengelasan? Mengapa kamu pilih jurusan pengelasan? Kok sampai kepingin golek duit, berguna balik pengelasan? Pengen kerja, berguna balik pengelasan. Kenapa? Alasannya apa? Karena yang paling dibutuhkan oleh industri. Ya, apa lagi? Karena mana? Ekonomi apa? Awakmu? Karena apa? Karena disuruh ayah untuk masuk jurusan. Ayah itu jadi mana? Di Kelas juga. Oh, makanya disuruh masuk ke pengelasan. Berarti tahu ayah kamu kalau dunia pengelasan itu gampang balik duit. Mungkin seperti itu. Ayo teman, apa lu? mau lulusan salah Memutuskan usaha orang apa? Bengkel kan? Bengkel lah. Saat ini yang dikerjakan apa? seperti kanoti. Oh, aplikasi ya? Membuat pagar itu. Dan sampai ke konstruksi baja. Dikembangkan awakmu SMK. Ya bapaknya mungkin lulusan apa? Lulusan SD. SD siswa punya bengkel ya. SD punya bengkel. Masa kamu SMK tidak bisa? Ya, harus di atasnya lagi. Ayah sudah mempunyai bengkel. Maka apa yang harus kamu lakukan? Meneruskan usaha ayah. Di bawah bidang pengelasan ya, apa nggak konstruksi sing rada gede. Nah kemarin kan orang tua kamu mas apa? Sing digawe. Oh inverter yang kecil-kecil itu. Oh iya, inverter. Sama Semawi. Semawi juga. Nah, ada yang kepingin masuk ke industri besar? Tentunya apa? Tentunya apa ini? Hah? Pilih kepingin? Apa yang harus disiapkan? Ini begini anak. Dari yang saya gali kalian itu, rata-rata kamu masuk ke jurusan pengelasan, kepingin keluar dari sekolah atau lulus dari sekolah bekerja. Seperti itu ya? Nah, yang harus disiapkan pertama adalah mental. Mental anak. Kenapa kok mental Pak? Karena mental ini yang bisa mengantarkan kamu pada keberhasilan. Nah ini harus kalian perhatikan itu. Jadi ini contoh mental. Dunia industri atau dunia usaha paling pokok di situ adalah kamu harus benar-benar rajin.
harus benar-benar disiplin. Soal disiplin itu paling utama di dalam keberhasilan. Kalau kamu sekolahnya aja sudah disiplin, apalagi nanti mau bekerja. Padahal nanti kamu masuk ke industri atau menjadi pengusaha, rata-rata itu harus disiplin. Terutama disiplin waktu. Di situ kamu akan mempelajari. Kalau di pengelasan prosesnya itu ada 4, ono SMAW, ono GMAW, ono GTAW, ada UAW. Kalau SMAW itu apa? Benar-benar total AWT. Boleh dikatakan las busur manual. Karena masih menggunakan keterampilan tanganmu untuk menggerakkan dan mengarahkan elektroda. Makanya di dunia pengelasan boleh dikatakan pelukis api. Ini di kelas 3 ya. Kamu sudah pernah di PKK ya? PKK kamu membuat apa? Hasil produknya apa? Apa hasil produknya? Hah? Nah, tapi kan kamu tidak tahu. Tidak tahu mesinnya digawe mesin apa. Kok kamu nggak tahu iso penting iso nyambung kan begitu. Nah, seharusnya kamu menjadi seorang welder atau seorang pengusaha, yang pertama harus kalian ketahui adalah jenis-jenis mesin pengelasan, dan juga nanti harus tahu benar-benar mesin yang akan dipakai. Kebetulan kalau saat ini kalian kan mapelnya Pak Amin, ini pengelasan apa? SMAW. Sudah tahu mesin SMAW? Tahu itu karena depan itu Pak ya. Tapi tahu nanti bagian-bagian mana saja yang harus kalian jelaskan di saat kamu akan menjadi seorang welder. Tidak harus menggunakan mesin tok. Unjuk kerja kalian bisa Pak, tapi tidak tahu yang digunakan mesinnya. Hari ini saya akan memberikan suatu gambaran kepada kamu. Nanti tugas kamu yang pertama, peserta didik membentuk kelompok terdiri dari 4 siswa dan tidak ditentukan ketua itu. Kamu bentuk kelompok di situ kamu akan tujuan pertama apa yang harus dilakukan. Ini nanti ada lembar LKPD. Kamu baca benar-benar kamu baca di situ apa tugasnya. Ya di situ butuh mengobservasi atau mengidentifikasi mesin itu. Ini gunanya untuk apa? Dan terus sama harus tahu jenis-jenis elektroda yang dipakai atau bahan tambah. Bahan tambah itu SMAW kopai di situ. Nah, ini kamu nanti akan saya bentuk kelompok melalui LKPD ini. Kita bagikan. Saat ini silakan dibentuk kelompok 4 anak, ya 4 anak satu kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, oke. Ini lembar LKPD saya berikan kepada kamu. Kalau diisi, di situ ada kelompok. Di sini ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, di situ diisi. Nama-namanya siapa? Amatilah mesin las SMAW dan catat bagian-bagian las SMAW. Materi sudah diberikan semua. Cuma kalau mau ada tambahan-tambahan kamu bisa searching, kamu bisa googling ya. Silakan nanti diamati dulu, amati gantian berkelompok, mengamati mesin itu dan mencatat bagian-bagiannya. Dibawa untuk LKPD-nya, dibawa satu kelompok.
Diobservasi mas, harus diobservasi dulu ini. Jadi kamu nanti mengobservasi atau dari mesin itu ambil foto. Ya, kalau bisa nanti di bagian-bagian di situ itu nanti dijelaskan. Ini mana sih kemasannya, mana sih ini harus jelas. Sehingga kamu nanti presentasi dalam menggunakan mesin masuk itu ya. Karena kaitannya bisa kamu tes ke industri juga seperti itu. Ini kan bagian-bagian ini ya. Ini untuk apa? Mana tombol powernya? Ya. Nah itu di foto ya. Sehingga nanti kamu tuh bisa menjelaskan. Ya. Pak, Oke. itu beserta fungsi-fungsinya. Iya. Fungsinya jelas kamu mengetahui mesin itu fungsinya apa kan ada di menggunakan. Di materi tadi yang sudah disampaikan kemarin. Kalau kamu sudah tahu untuk bagian-bagiannya, maka di situ kamu harus tahu prinsip kerja mesin kelasnya. Prinsip kerja mesin kelas ini bagaimana? Makanya kan kamu tadi mencatat kalau di sini itu mungkin ada tombol kendali di sini ya. Ini fungsinya untuk apa? Nah, di situ nanti kamu akan tahu prinsip daripada kerja mesin kelas ini. Ya. Jangan sampai nanti kamu temannya mempresentasikan simbolik atau T. Ayo kita sama. Gimana? Oke, sudah ya? Ya. Sudah? Ya. Oke. Kalau sudah, tugas yang terakhir apa? Nah, dari hasil observasi dari deskripsi alat ini tadi, sekaligus Pak, tambahnya kamu nanti menjelaskan ke depan atau mempresentasikan dari temuan-temuan atau secara teridentifikasi mesin itu dan juga elektrodanya. Kira-kira yang mempresentasikan pertama, Bapak berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan bagian-bagian dan beserta fungsinya dari mesin las yang ada di samping saya. Peserta kelompok saya adalah Dimas Suryantika, Indra Aliuddin, dan Bintang Maharani. Ini kita mana nih? Hasil dari pengamatan kelompok tentang bagian-bagian dan fungsi las SMAW. Yang pertama adalah mesin las. Mesin las itu jenis mesin las apa itu? Ini adalah jenis mesin las DC. Inti dari sebuah pengelasan yang berpengaruh penting pada sebuah pengelasan. Utama Itu kegunaannya. ya. Yang kedua adalah kabel power. Kabel power ini berfungsi menyalurkan aliran listrik dari kabel listrik ke mesin las. Berapa pas itu? Berapa pas itu? Tiga pas ya, kabel tiga. Ya, Satu pas itu tiga pas itu. tiga. Yang ketiga adalah kabel massa. Kabel empat. Apa itu? Kabel massa. Kabel massa ini berfungsi untuk menyalurkan aliran listrik dari mesin las ke massa. Begini, kamu nanti menjelaskan polaritasnya ya. Kamu memasang kabel itu pakai polaritas apa?
Polaritas DCP apa DCEN? DCEP. Ya apa DCP? DCEP ini massa di posisi negatif, Pak. Itu pada Negatif. ya polaritasnya DCEP. DP. Berarti kabel masanya atau ke masa pada Negatif. benda kecil. Mana benda kecilnya? Coba disetting seperti itu sehingga kamu nanti masuk ke bengkel tidak salah. Polaritas apa ini? DCEP. DP ya. Ya. Yang keempat ada massa. Massa ini menyalurkan aliran listrik dari kabel penghubung ke Loh tadi sudah gitu. ini yang tadi kan kabel massa. Ah. Massa. Klaim masa. Klaim massa. Klaim masa bukan kabel masa ya. Ya. Klaim massa. Yang selanjutnya ada kabel holder. DCEP kabel holder posisi positif. Kabel holder ini berfungsi menyalurkan aliran listrik dari mesin las ke stang holder. Nah, Selanjutnya adalah stang holder itu. Stang holder ini berfungsi sebagai penjepit elektroda. Contohkan seperti nah gitu ya. Itu holder kegunaannya apa? menjepit elektroda. Ada roda. Ya. Itu holdernya berapa ampere itu berarti di situ? Maksimal 400 ampere. 400 berarti holdernya bisa pakai 450 ya. Jangan sampai di bawahnya. Ini holder kemana mana? Holder ini ya. Kalau kamu holdernya ini nanti, kalau kamu menjadi seorang pengusaha, ojo golek murah, tapi balik ganti. Kan udah mekor. Karena panasnya berlebih. Kalau ini mesinnya berapa? 400 sampai ya. Di sini kamu holdernya juga pakai yang 400 sampai paling minim itu. Atau di atasnya, nggak apa-apa di atasnya. Selanjutnya adalah ada output. Ya. Ini berfungsi untuk menjaga api menyala saat pengelasan. Menjaga api menyala. Yang ketiga ada hot start. Ini berfungsi untuk saat pengelasan api saat penyalaan api pada saat pengelasan, saat start, saat pertama penyalaan api. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang tanyakan teman-teman. Ada yang tanya? Ini sudah dijelaskan. Oke, ada pertanyaan? Monggo. Fungsi OC itu apa? Fungsi OC. Fungsi OC ini menandakan bahwa ada arus yang terlalu berlebihan saat melakukan pengelasan atau panas mesin. Nanti dia akan menyala. Dan itu perlu didinginkan. Yang sejenak. Dalam indikator. Tahu? Paham ini maksudnya Nana? Paham ya? Jadi kapasitas mesin itu ada kapasitasnya. Jadi itu memang menandakan berlebihan. Jadi kapasitas yang dipergunakan sudah lebih, panasnya lebih. Makanya over itu ya. Ya. Sudah terjawab berarti ya? Ada pertanyaan lagi dari hasil presentasi teman kamu? Kelompok 2. Cukup? Oke, kasih aplaus untuk teman kamu. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 2. Saya perwakilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya, kembali ke kelompoknya masing-masing. Anak-anak,
Kesimpulan kalian dari kelompok ini tadi apa? Kesimpulan dalam pembelajaran di hari ini. Setelah kalian hasil mengobservasi, identifikasi alat, kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu yang jelas, kamu yang tadinya masih belum tahu tentang bagian-bagian dari mesin dan fungsinya, sekarang kamu sudah Tahu. iya Pak? Iya. Dikit, Pak. Iya Pak? Sedikit? Sedikit atau banyak tahunya? Ya. Jadi kesimpulan hari ini kamu belajar di kelompok sudah tahu di situ kamu bagian-bagian pas tadinya yang masih belum tahu kamu menjadi tahu, iya enggak? Polaritas. Loh, kira-kira seperti ini pembelajaran seperti ini sudah diberikan atau belum? Sudah. Sudah diberikan toh? Tinggal mempraktekkan ya. Nah ini, kamu di materi ini sudah ada di materi. Ini kan kalau materi sudah dijelaskan, kamu tinggal membaca lagi kan begitu ya. Nah, kenapa sih nggak bisa? Karena kamu malas untuk membaca. Makanya malas untuk membaca. Mesin hasil atau boleh kan jelas semuanya. Biar kamu lebih enak tahu bagian-bagian dari mesin itu nanti fungsinya apa saja. Nah dari sini berarti kesimpulannya sudah bisa ya. Jadi mengidentifikasi mesin las SMAW dan menggunakan dari las SMAW dan juga tahu bagian-bagian dari las SMAW. Yang kedua, kamu tahu tentang jenis-jenis elektroda. Jadi sekarang kamu sudah bisa menjelaskan bagian-bagian mesin las SMAW ya. Kesimpulannya itu. Terus anak-anak berikutnya untuk minggu depan atau pertemuan yang akan datang, kalian akan praktek unjuk kerja. Kalau yang ini kan kalian memakai pembelajaran PBL ya. Nanti yang akan datang kalian sudah menggunakan PBL. Kira-kira dari pertemuan ini ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup teman. Untuk pertemuan berikutnya, saya tinggal menjelaskan posisi kelasan atau job sheet, gambar-gambar itu. Baru nanti kalian akan mengerjakan tugas. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kalian terima, apa yang kalian pahami tentang pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat nanti saat kamu akan bekerja. Terima kasih, kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.